Selanjutnya kita masuk materi. Oke, jelas tayangannya ya. Hari ini kita akan mengkaji tentang sistem satuan. Di dalam pengukuran, tolong sambil dicatat apa yang saya omongin ya. Di dalam pengukuran itu pengukuran apa saja ya, tidak hanya pengukuran listrik. Itu hasil pengukuran itu selalu dinyatakan dalam angka-angka kali satuan. Jadi apapun besarannya ya, apapun yang diukur itu hasilnya dinyatakan dalam sebuah bilangan dikalikan dengan satuan. Oleh karena itu dalam belajar pengukuran kamu harus wajib mempelajari sistem satuan. Kenapa sistem satuan? Kenapa enggak satuan saja? Karena gini, ada beberapa sistem yang berlaku dan sistem itu apa? Mas Wijaya tahu apa sistem? Pak, maaf Pak, sebelumnya PPT-nya belum kelihatan Pak. Belum kelihatan? Iya, masih gambar folder doang. Udah? Nah, kalau gitu. Sekarang? Sudah Pak. Ya. Tadi Wijaya tadi. Apa sistem Mas Wijaya? Sudah pernah dijelasin sama guru nggak tentang sistem itu apa? Kenapa dikatakan sistem satuan? Kenapa pakai kata sistem? Kenapa nggak satuan saja? Denis apa Mas Ketua? Sistem itu apa Mas Denis? Kalau menurut saya sistem itu kayak sebuah kesatuan gitu Pak untuk melakukan sesuatu. Ya, sistem itu adalah satu satuan atau satu organisasi atau satu unit gitu yang mempunyai bagian-bagian yang disebut dengan subsistem. Subsistem itu akan berfungsi dan mendukung kerja sistem. Jadi sistem itu pada dasarnya biasanya mempunyai mempunyai satu kesatuan terdiri dari beberapa subsistem yang kemudian menggabung menjadi satu, yang diikat biasanya mempunyai tujuan yang sama. Kemudian untuk mencapai tujuan yang sama itu masing-masing bagian dari sistem itu saling mendukung. Itu sistem kesatuan. Jadi negara ini juga sistem. Kalau sistem tata negara itu ada pemerintahan, ada DPR, ada MPR, dan sebagainya. Kemudian kalau sistem perkuliahan, seperti yang Mas hadapi ini, itu ada input terdiri dari siswa, ada proses yang sekarang sedang berlangsung ini, kemudian ada output, itu adalah satu sistem. Jadi dikatakan sistem karena memang dia bukan satu satuan. Jadi beberapa bagian mempunyai terdiri dari beberapa unsur gitu misalnya yang menggabung menjadi satu, kemudian membentuk satu sistem. Jadi sistem itu. Ini satuan, ini kita bicara tentang sistem satuan, bukan bicara tentang satuan. Ya. Ada beberapa sistem satuan, yaitu sistem satuan internasional yang berlaku seluruh dunia. Kemudian ada
dalam sejarahnya itu ada sistem satuan British yang dikembangkan oleh Inggris. Kemudian ada sistem satuan metrik yang dikembangkan oleh Prancis. Kemudian ada sistem yang berlaku di Itali, ya. Dan yang sekarang berlaku itu sistem satuan internasional atau SI. Dulu waktu kamu SMA itu dikenalkan ada sistem CGS, ada sistem MKS gitu ya. Nah, di dalam sistem satuan itu satu hal yang harus kamu pahami konsepnya itu yang pertama adalah satuan dasar dan satuan turunan. Jadi satuan dasar dan satuan turunan ini harus kamu pelajari. Setiap sistem itu mempunyai satuan dasar yang berbeda-beda dengan sistem yang lain. Sehingga ketika Anda menganut satu sistem tertentu, maka bisa jadi beberapa satuannya itu berbeda dengan satuan yang lain. Satuan dasar terutama ya, satuan dasar itu satuan yang dicetuskan oleh pengembang sistem itu. Sambil contoh misalnya dalam sistem metrik misalnya, itu satuan dasarnya adalah panjang. Untuk ya, kemudian massa, kemudian waktu. Ini punya satu dasar panjang ini. Nah, panjangnya diukur dalam apa meter atau sentimeter itu sistem satu dengan yang lain itu berbeda. Sehingga kamu kenal adalah sistem CGS, MKS gitu ya. Ini misalnya kita misalnya satuan metrik yang dikembangkan di Prancis itu mempunyai satuan dasar nih, panjang itu satuan dasar meter, kemudian panjang dalam meter, kemudian massa dalam gram, waktu dalam sekon. Ini adalah sistem satuan metrik. Metrik sendiri itu dikembangkan di Prancis ya, lebih dulu ya dibanding British ya. Nah, metrik itu mempunyai gagasan awal itu para ilmuwan yang mendirikan satuan itu. Yang pertama bahwa sebuah satuan dasar itu harus menggunakan referen yang alami ya, tidak buatan manusia. Jadi harus didefinisikan berdasarkan fenomena alam. Nah, kalau kita lihat di sini panjangnya itu dalam meter, 1 meter itu adalah 1 kali 10 pangkat min 7 bagian dari jarak antara kutub dan khatulistiwa sepanjang meridian melewati Paris. Ini definisi yang bersandarkan pada alam. Bukan 1 meter itu adalah satu benda yang disimpan di pusat satuan gitu, seperti yang sebelumnya ada. Jadi kemudian massa juga didefinisikan sebagai 1 cm3 air yang telah disuling pada temperatur 4 derajat Celcius pada tekanan atmosfer 760 mHg. Ini semua adalah ini cirinya adalah didasarkan pada fenomena alam. Kemudian waktu didefinisikan sebagai 1/86.400 hari matahari rata-rata. Ini satuan dasar. Panjang, massa, waktu. Nah, kembali ke satuan dasar dan satuan turunan. Karena sistem metrik itu pada awalnya itu hanya menyepakati bahwa ada hanya 3 satuan dasar, maka satuan-satuan lain itu diturunkan dari satuan dasar. Misalnya luas. Luas itu panjang kuadrat, jadi meter persegi. Nah, itu namanya satuan turunan karena tidak asli sebagaimana dicetuskan oleh penggagas dari sistem satuan. Kemudian berat, misalnya massa itu gram, tapi tekanan itu dia bisa gram per satuan luas. Jadi dan lain sebagainya.
Kemudian ada kecepatan misalnya, itu satuan panjang dibagi waktu, misalnya meter per detik. Nah, yang gabungan-gabungan itu namanya satuan turunan. Jadi di sini tadi dikatakan satuan itu ada dua, satuan dasar dan satuan turunan. Satuan dasar itu satuan yang asli yang dikembangkan oleh sistem. Setiap sistem mempunyai satuan dasar sendiri, kemudian satuan turunan itu diturunkan dari satuan dasar. Contoh kalau metrik itu satuan dasarnya adalah panjang, masa, waktu. Panjang dalam meter, masa dalam gram, waktu dalam sekon tadi. Nih, kemudian metrik Prancis ini ketika mencetuskan tidak hanya merumuskan satuan dasarnya apa, tetapi dia juga menetapkan sistem satuan itu untuk memudahkan operasionalnya dalam penggunaan, dia memutuskan untuk menggunakan angka-angka desimal atau kelipatan desimal sebagai faktor pengali dari hasil pengukuran. Tadi saya sampaikan bahwa hasil pengukuran itu selalu dinyatakan dalam angka kali satuan. Nah, angka-angka itu yang digunakan di sini adalah angka desimal. Ya tentu ada angka satuan, tapi dikalikan dengan angka desimal. Nah, angka desimal yang digunakan dideklarasikan oleh metrik itu ini. Dan ini juga berlaku untuk satuan internasional. Jadi ada kelipatan 10 ya, kalau 10-nya sendiri itu adalah dk. Kemudian ada hekto itu 10 pangkat 2. Kilo itu 10 pangkat 3. Mega 10 pangkat 6 dan seterusnya sampai tera 10 pangkat 12. Kemudian kalau yang kecil misalnya desi 10 pangkat -1 dan seterusnya. Desi, senti, mili, mikro, nano, piko, pento, atau 10 pangkat -18. Jadi kalau mau mengukur panjang itu ada yang 1 meter, tapi ada yang 1 kilometer, ada yang 1 sentimeter. Gitu. Meter sendiri adalah satuan dasar, sedangkan kilo, senti, giga, mega itu adalah bilangan pengali, ya bilangan desimal sebagai pengali. Nah. Berbeda dengan Prancis tadi yang mempunyai 3 satuan dasar, ini ada satuan British yang Inggris waktu itu industrinya juga maju, maka dia tidak begitu saja mengikuti para ilmuwan Prancis karena tentu dia akan melindungi produk-produk industrinya sehingga dia membuat sistem satuan sendiri yang kemudian nanti disebut dengan sistem British. Sistem British itu awalnya bermula dari sistem CDS ya. Kemudian panjangnya itu sentimeter, gram, satuan dasarnya 3 ini. Panjang sentimeter, kemudian massa gram, waktu sekon. Jadi ini sama sekon dan gram, tapi panjangnya berbeda dengan British tadi. Nih, ini satuan dasar. Jadi satuan-satuan lain diturunkan dari sini. Kemudian Italia juga mengembangkan sistem satuan sendiri yang justru munculkan satuan dasar keempat, yaitu arus listrik yang diukur dengan ampere. Itu sebetulnya adalah dikembangkan di Italia, bukan di Inggris, bukan di Prancis. Yaitu para insinyur Italia pada saat itu mendeklarasikan sistem MKS ya, sebetulnya MKSA. Satuan dasarnya ada 4. Ditambah 1 yaitu arus. Nah, inilah yang kemudian dikembangkan menjadi satuan internasional. Nah, ketika sudah menjadi satuan internasional yang sekarang berlaku,
satuan dasarnya tidak hanya 4 tadi, tidak hanya berhenti di ampere ini, ditambah lagi 2, yaitu temperatur termodinamik yang dinyatakan dalam derajat Kelvin dan intensitas penerangan dinyatakan dalam kandela. Ini satuan dasar dari sistem internasional yang sekarang berlaku. Nah, satuan-satuan turunan untuk satuan internasional yang sekarang berlaku itu ada luas, ada volume, frekuensi, dan seterusnya yang diturunkan dari satuan dasar tadi. Luas misalnya meter persegi, volume itu meter kubik, dan seterusnya. Banyak sekali ini satuan-satuan turunan. Ya, sebanyak bilangan yang diukur nanti silahkan dipelajari, itu ada di bab 2-nya buku William Gaber. Nah, tapi ada satuan British itu ada beberapa istilah yang tidak digunakan di dalam satuan dasarnya internasional ini. Misalnya ya, panjang itu atau jarak itu diukur dengan mil. Mil itu sebenarnya British asal mulanya. Bukan kilometer tetapi mil. Jadi satuan internasional itu kan meter dasarnya itu, panjang. Tapi kalau jarak itu menggunakan mil. Kemudian juga panas itu tidak derajat Kelvin saja, tapi ada satuan baru yang disebut dengan British Thermal Unit, atau bukan baru, maksud saya satuan British yang dikenal dengan BTU. Jadi kalau Anda mau melaksanakan praktek industri di pembangkit listrik tenaga uap, nanti kamu akan bertemu dengan istilah BTU, British Thermal Unit. Itu juga satuannya Inggris, tapi itu satuan turunan. Ini ya sistem satuan, dan kemudian ada istilahnya ada faktor konversi ini. Jadi dari satuan Inggris ke satuan internasional itu harus dikonversi. Misalnya 1 feet itu 1 kaki itu bisa sama dengan 30,48 cm. Kebalikannya 1 cm itu sama dengan 0,3288084 feet dan seterusnya. Sehingga dengan bantuan angka-angka konversi ini Anda bisa menghitung sebetulnya kalau dalam satuan produk dari industrinya itu dinyatakan dalam satuan inci misalnya, Anda bisa mengetahui kalau sekian inci itu berapa meternya, itu berapa sentimeternya, atau satuan internasionalnya berapa. Ini yang harus kamu latih sebenarnya. Contohnya seperti ini. Nah, ini. Ukuran luas lantai ruangan kuliah 30 kaki kali 24 kaki. Tentukan luas tersebut dalam meter. Kalau 1 cm sama dengan sekian kaki, 0,0328 kaki, atau 1 meter sama dengan 3,28 kaki, maka luasnya tadi 30, dikalikan ini akan ketemu 720 feet. Atau luasnya 120 feet kuadrat sama dengan 63,3 meter. Jadi kita bisa baiknya diketahui dalam satuan Inggris maupun satuan internasional, kita tidak masalah lagi karena ada konversinya. Ini soal latihan nanti Anda. Nah, ini yang penjelasan saya. Selanjutnya kita diskusi tentang sistem satuan. Oke, silakan Mas. Di mana sumbernya? Nah, coba sekarang semuanya buka internet, ketik sistem satuan. Bab 2 mungkin ya.
nanti akan ada bahan dari internet. Kalau enggak ya di bukunya William Cooper yang sudah punya, buka bagian 2. Silakan dibuka internetnya. Ketemu? Paling tidak di akademik edu itu bisa bahan yang ringkasannya ada di situ. Bisa kamu pelajari. Bagi saya yang penting kamu bisa mengkonversi dan bisa menggunakan. Yang penting itu menggabungkan antara mengkonversi antara British ke internasional atau sebaliknya, dan yang kedua adalah bisa menggunakan kalau besarannya ini satuannya apa, kalau besarannya ini satuannya apa, besarannya ini satuannya apa, gitu. Kemudian satuan turunan misalnya ampere itu berapa berapa satuan ampere itu bisanya ke apa ya, dikonversi kolom mungkin berapa kolom dan seterusnya. Kemudian yang paling sering ya kalau satuan tegangan itu dalam volt, maka kita akan menggunakan kelipatan desimal tadi, bisa milivolt, bisa mikrovolt, bisa kilovolt, megavolt, dan seterusnya.
nilai dari Pak Prianto aja, tapi ada satu kebutuhan dasar yang nanti atau tool yang kamu gunakan waktu kamu ngajar nanti. Karena itu anggap aja ini ngisi bensin, mau pergi jauh gitu. Supaya bensinnya waktu dipakai nggak habis. Kalau habis di depan kelas itu nanti anak-anaknya tertawa gitu. Dilemparin ke kapur juga kalau muridnya. Siapa yang dari SMK? Mas Salatin, dari SMK atau SMA Mas? SMA Pak. SMA. Kalau dari SMK dulu saya kalau nggak suka sama gurunya itu kalau gurunya nulis papan tulis, kalau gurunya nggak perform itu kita suka iseng-iseng, kadang-kadang kita ngelempar kapur walaupun nggak kena dia ke depan itu dia noleh gitu. Itu zaman saya, sekarang nggak ada kayaknya ya. Saya bandel-bandel waktu SMK waktu itu. Kadang kalau gurunya bosenin gitu, aku yang paling ingat itu ini, ada guru agama, jadi samping SMK saya itu ada lapangan voli, suka dipakai main untuk klub gitu. Nah sebelum istirahat itu dijelasin masalah pelajaran sebelum istirahat itu agama, dijelasin orang itu harus sabar, orang itu tidak boleh marah gitu kan. Habis itu istirahat kita nonton voli. Nah, jam agama itu ada di depannya 1 jam sebelum istirahat, 1 jam setelah istirahat. Habis nonton voli karena asik, masuk kelas itu terlambat. Guru agamanya marah kan, dikunci dari dalam. Nah, kita rame-rame sama teman-teman. Pak harus sabar, jangan marah-marah gitu. Akhirnya gurunya lari ke kantor, nggak mau ngajar lagi gitu. Itu saya mau gambarin bahwa anak SMK zaman saya itu bandel, karena yang sekarang nggak tahu ya. Karena saya SMK dulu. Kalau Aliyah dari mana? SMA? Ya mungkin SMK lah. Aliyah ya, dari Aliyah? Enggak, saya SMA Pak. SMA, oke. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan silahkan dibaca. Mas Rahman silahkan buka internet, baca, kalau nggak ngerti nanya. Sekarang saya kasih kesempatan untuk bertanya. Silakan. Iya Pak, saya mau nanya Pak. Oke. Ini nanti tentang pengukuran listrik itu kita lebih mempelajari ke pengukuran listriknya apa nanti yang lainnya kita pelajari juga ya Pak? Kayak maksudnya yang lain? Iya, kayak misalnya satuan panjang atau satuan yang lain. Karena saya di SMK kan belajar kayak tentang frekuensi gitu ya Pak, frekuensi, arus, tegangan gitu Pak. Ini karena Anda disiapkan menjadi guru, kita mempelajarinya banyak hal. Jadi tidak hanya langsung ke alatnya. Jadi tidak hanya alat ukur frekuensi, alat ukur gitu. Ini Anda harus bisa pertama mempelajari konsepnya, kemudian konsep-konsep yang pendukungnya, kemudian konsep intinya, kemudian menggunakan alatnya gitu ya. Tapi untuk praktek tuh bukan mata kuliah sekarang teori semua. Kemudian latihan-latihan soal, bahkan ada merancangnya dikit itu dipelajari. Ya ini karena disiapkan jadi guru. Jadi kalau konsepnya itu Anda disiapkan jadi guru. Karena kalau sudah jadi guru ada apa-apa itu tanya Bu Guru, tanya Pak
yang guru Anda menjadi guru SMK itu yang Anda siapkan calon pekerja-pekerja yang ada di industri ya. Yang dia harus bekerja dengan benar, bekerja dengan aman, bekerja dengan selamat gitu. Dia jika kepengetahuannya cukup, keterampilannya cukup, dan banyak pengetahuan-pengetahuan pendukung yang dia kuasai. Seperti itu contohnya Mas Rahman. Ya. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Jadi ini agak meluas yang dipelajari itu nanti. Tidak hanya alat saja. Beda kalau aku ngadepin materi untuk mahasiswa D3. Kalau D3 itu dia sebagai pelaksana prakteknya, bukan sebagai calon gurunya. Jadi dia akan hal-hal yang sifatnya mendukung penjelas itu tidak dibutuhkan oleh dia. Tapi yang butuhkan adalah bagaimana menggunakan, bagaimana merawat alat ukur. Itu Mas Rahman. Oke, yang lain? Jadi tergantung itu ya Pak ya, tergantung siswanya gitu Pak. Iya, ngajar D1, D3 nggak pasti nggak sama. Ngajarnya di bagian mana gitu Pak? Iya, ini kan nyiapin guru, bukan nyiapin calon pekerja. Wawasannya harus luas, bacaannya harus banyak gitulah ngomongnya. Sehingga tadi bacaan itu kan seperti bensin kita isi ke tangki itu, ketika dipakai jalan jangan sampai habis gitu. Jadi guru itu nggak boleh habis ilmunya gitu tengah di kelas. Kira-kira begitulah Mas Rahman. Gimana Ilham? Iya, terima kasih Pak. Ilham ini di mana Mas? Kok kelihatan di kamar Pak? Oh di kamar. Kok ada matahari yang. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan Rayu, Yayu. Amel atau Yayu? Kemarin saya tanyakan. Amel, Pak. Amel ya. Kalau zaman saya dulu namanya Yayu. Sekarang modern kan Amel. Ya, enggak Mbak Amel. Kita diskusi aja, waktunya masih banyak. Tentang sistem satuan, tapi kewajibanmu adalah mendalami sendiri. Seperti contoh mengerjakan resume tugas kemarin. Walaupun tidak saya tugaskan, kamu nekuni sendiri. Dan punya catatan sendiri, bikin yang rapi, pakai bahasamu. Begitu selesai mata kuliah ini, kamu rapikan, nanti cari buku. Begitu kamu jadi guru, sudah punya buku. Pengukuran listrik. Ar-Rahman. Udah matching di Gramedia nanti. Ya. Atau di latihannya di blog aja, ditulis di blog. Atau di web mana gitu. Itu yang bagus ya. Apalagi kalau kamu pinter IT itu, nulis di blog terus siapa yang download bayar. Dapat duit itu. Mas. Itu tersenyum. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sekarang saya ingin yang tanya ya. Kalau Anda selama ini sudah pernah melakukan praktikum mengukur gitu ya, kira-kira besaran listrik itu apa saja yang akan diukur? Coba disebutin. Ini Saya Pak. besaran listrik itu ada apa saja Mas? Ada ohm. Besaran itu adalah objek yang diukur. Oh iya, ada hambatan Pak. Hambatan, resistansi. Arus, iya arus. Terus ampere, terus frekuensi. Arus, frekuensi. Iya, terus tegangan. Tegangan. Sama itu Pak, yang ukur apa? Tahanan isolasi Pak. Tahanan isolasi. Iya. Ya, itu tahanan. Yang baru saya pelajari itu sih Pak. Ya. Jadi arus, tegangan. Oke, sekarang kapasitansi, induktansi.
Ya itu besaran. Besaran itu objek yang diukur. Besaran arus listrik itu diberi kode yang namanya dimensi. Ya. Kalau tadi ada panjang itu L. Kalau bentar, ini harus kamu hafal nanti untuk matematikanya ya supaya mudah. Dimensi ini untuk memudahkan matematik ya. Nah ini juga harus perlu kamu hafal. Simbol dan dimensi. Kadang-kadang kita kalau menghadapi banyak besaran yang banyak gitu, kita membantu sekali ini kalau kita bisa menghafal dimensinya. Dari awal Anda harus SI ya, sistem satuan SI ini. Panjang, simbolnya L kecil, dimensinya L besar. Massa, simbolnya M, tapi dimensinya M besar. Waktu, simbolnya T kecil, dimensinya T besar. Arus listrik, simbolnya I, dimensinya I besar, simbolnya I kecil. Ya. Temperatur, simbolnya T, dimensinya O. Nah, ini juga bagian yang harus kamu hafal. Kemudian simbol ini satuannya ini juga harus kamu hafal ya. Ini satuannya itu meter itu singkatnya dengan M, kilogram kg, sekon S, ampere A, derajat Kelvin, derajat K, lilin CD itu kandela. Simbol satuan sama simbol besaran, kuantitas ini besaran. Simbol besaran. Jadi simbol itu kalau kamu simbol arus, jawabnya yang mana Mas Rahman? Simbol arus ampere atau I kecil Mas? Ampere kayaknya. Nah. I kecil Mas Rahman. I kecil ya Pak ya? Iya kalau apa biasanya Pak? Kalau ampere itu simbol satuan arus. Oh satuan. Jadi arus itu satuannya, arus listrik satuannya ampere. Simbolnya A. A itu simbol arus, simbol satuan. Tapi kalau simbol arus listriknya itu I. Jadi I sama dengan kalau kamu nulis hukum I sama dengan V per R gitu. Oh iya Pak, iya Pak. Berarti ya kan? Untuk yang satuan itu hasil ya Pak ya? Hasil dari perhitungan biasanya Pak ya? Satuan itu satuan. Kalau hasilnya nanti satuan kali bilangan tadi yang saya bilang. Yang jelaskan kecepatan mungkin saya. Satuan itu, kalau hasil pengukuran, satuan dikalikan ini Mas. Angka kali satuan. Ini angka kelipan 10 ini harus kamu hafal ini. Misalnya tadi menyebut arus ya, 10 ampere, itu pakai angka 10 kan. Tapi kalau sudah 10 mega ampere, nah, mega itu bunyinya lah 10 kali pangkat 6, jadi 10 kali 10 pangkat 6. Ini kelipatan, desimal kelipatan 10 ini juga bagian kunci yang harus kamu pahami. Kalau tidak, kamu akan kesulitan berkomunikasi dengan sesama profesi. Sentimeter. Senti itu sendiri adalah bilangan desimal. Kelipatan 10 yang maknanya adalah 10 pangkat min 2. Meter itu satuan panjang. Jadi sentimeter itu sama dengan 10 pangkat min 2 satuan panjang dari meter.
dari satuan dari panjang, yaitu meter. Itu bacanya. Jadi ini dicermati, harus dianalisis juga, Mas. Jadi tidak hanya menggunakan saja. Itu calon guru. Kalau calon kerjanya gunakan aja lah sentimeter apa gitu. Tetapi kalau karena kamu calon guru harus jelasin ini, bahwa ternyata hasil pengukuran itu dinyatakan dalam satuan kali bilangan. Bilangan itu ada dua, bilangan biasa itu 1 sampai 10, kemudian bilangan kelipatan 10. 9 cm, bilangannya biasa itu 9, sentinya itu adalah kelipatan 10, artinya 10 pangkat min 2, meter itu adalah satuannya. Jadi itu ukuran panjang kalau meter berarti. Itu teman-teman, jadi atas pertanyaan Mas Rahman, ini sebetulnya harus dipahami sampai di sini. Tidak cukup hanya menggunakan bagaimana menggunakan, di situ ada sentimeter, di situ ada meter, di situ ada kilometer. Kita harus bisa menjelaskan kepada anak-anak kita bahwa 1 kilometer itu pada dasarnya terdiri dari 1 itu angka satuan, kemudian kilo itu kelipatan 10, meter itu adalah satuan dasar untuk panjang. Gitu. Jadi kelihatannya hanya satu hasil gitu, tapi sebetulnya itu tiga identitas di situ. Gitu, teman-teman. Ya. Iya, Dan Pak. ada dimensi tadi yang Bapak bilang, ada dimensi di sini ya. Ini dimensi apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk memudahkan kita mengkalkulasi atau menghitung secara matematik. Kalau satuan turunan itu dimensinya itu terdiri dari dimensi satuan dasar. Jadi misalnya ini kecepatan sudut itu sama dengan L pangkat 0 dikalikan dengan T pangkat min 1. L ini adalah dimensi panjang. Sedangkan T ini adalah dimensi untuk satuan dasar waktu. Jadi ini panjang kali waktu. Panjang pangkat 0, atau kalau ditulis ini gimana nih? L per T dah. Ya, L per T. Tuh. Ini misalnya ini. Atau L kali T kuadrat. Ini dimensi. Jadi dimensi itu matematik yang mempermudah kita memahami. Ini bacanya gini, teman. Meter per sekon kuadrat. Meter per sekon kuadrat. Meter itu satuan panjang, sekon itu satuan waktu dikuadratkan. Simbolnya M per S kuadrat. Kayaknya ini yang harus kamu ulang-ulang di rumah ya, sampai kamu paham itu ya. Karena ini kayaknya dihafal susah ini. Ini kecepatan sudut, kemudian percepatan percepatan sudut, gaya itu F, tekanan atau renggangan itu P, dan seterusnya. Kalau tekanan itu satuannya adalah Newton per meter kuadrat, atau simbolnya seperti ini. Ini simbol kapasitansi. Ini tadi yang saya tanyakan Mas Rahman tadi nih. Ini semua satuan listrik, Mas. Energi, daya, kuantitas listrik, beda potensial, medan listrik, kemudian induktansi, gaya gerak magnet, fluksi cahaya, iluminisasi, flux ini. Luminisasi itu untuk apa, Mas? Mas Rahman semua ya. Yang lain coba. Luminisasi itu untuk apa? Coba Mbak Sofi, Mbak Ketua. Gimana Mbak? Lumen kamu paham lumen? Atau yang lain yang bisa bantu Mbak Sofi siapa? Coba Ilham.
Lumen itu apa Mas Ilham? Fungsinya di mana gitu lah. Mungkin kalau pertanyaannya terlalu tidak bisa ditangkap. Siapa yang SMK yang bisa bantu nih? Apa itu lumen? Fungsinya untuk apa? Artinya satuan lumen itu makainya di mana ketika kita ngapain? Buat cahaya ya Pak? Nah ya, punya cahaya benar Mas. Coba jelasin Mas. Coba ini Mas Nasrullah ya. Coba Mas. Kayak cerahan gitu sih Pak, buat ngukur terang-terang gitu. Coba yang keras Mas, suaramu agak. Nih, buat? Ya kalau setahu saya itu buat kayak ngukur tingkat kecerahan gitu Pak. Benar. Makin, apa yang kamu tinggi, samain itu benar. Ya makin ya, tinggi itu makin. Ya. Seperti itu Pak yang saya tahu. Ya, lumen itu adalah tingkat terang dan redupnya cahaya. Jadi kalau kamu nanti ketika dapat order misalnya dikasih order oleh Pak Gubernur DKI untuk mendesain lampu stadion JIS gitu misalnya gitu, maka kamu harus ngitung berapa lumen cahaya yang dibutuhkan untuk main bola itu, yang jadi tingkat terangnya itu seperti apa di lapangan bola itu yang sesuai dengan standar. Misalnya 500 lumen. Jadi nanti setiap di permukaan tanah yang tempat bola itu cahayanya 100 lumen. Itu harus ada hitung-hitungannya, dihitung dengan jarak lampu, dengan permukaan, kemudian lalu dihitung sehingga lampunya nanti ketemu, dipasang berapa lampu berapa watt gitu, itu akan ketemu. Jadi lumen itu, dan lumen itu nanti ketika kamu mempelajari fungsi-fungsi ruangan itu sangat penting. Misalnya ruang belajar itu misalnya ada tabelnya itu 500 lumen, ruang untuk tidur berapa lumen, ruang untuk makan berapa lumen, itu sudah ada standarnya. Artinya itu diperhitungkan tingkat kenyamanan dan keselamatan orang. Kalau kamu silo, itu berarti menghadapi suatu cahaya yang intensitas cahayanya sangat kuat. Nah, garis-garis cahaya itu dinyatakan dalam lumen, tapi kalau intensitas itu sudah dikalikan luas. Jadi berapa garis cahaya per satuan luas. Nah itu seperti itu pemanfaatannya. Itu kalau silo cahaya loh, kalau silo harta nggak bisa diukur pakai itu loh. Jadi silo itu juga tidak harus pakai lumen itu. Iya kan? Pak, maaf Pak, saya mau nanya Pak. Kalau misalnya kita merencanakan sebuah instalasi gitu ya Pak ya, terus mengukur luas ruangannya, itu perbandingan antara lumen dan watt gimana ya Pak ya? Lumen dan watt lampunya gitu Pak. Biasanya kalau satuan yang digunakan itu kan lux ya. Lux itu satuan intensitas cahaya per meter. Jadi nanti lumen itu konversinya adalah lux. Jadi kamu bisa menggunakan satuan lux. Lux itu lumen per satuan luas. Jadi luasnya berapa, terus kemudian sumber cahayanya itu mengeluarkan berapa lumen, lalu diukur jaraknya, sehingga nanti ketemu itu angka-angka itu, sehingga kita bisa memasang lampu jenis apa gitu. Kalau lumennya sendiri itu biasanya ada tabelnya. Ini untuk apa sih gitu? Untuk belajar. Oh, menurut tabel ini untuk belajar itu cahaya di permukaan meja itu harus 500 lux atau 500 lumen misalnya gitu. Lux dan lumen itu bedanya hanya yang satu dikalikan persatuan luas dibagi luas, yang satu tidak. Jadi lumen itu belum dibagi satuan luas. Kalau sudah dibagi satuan luas itu namanya lux. Ya itu nanti perencanaannya memang dasarnya luas ruangan, kemudian
fungsi ruangan. Yang ketiga, dari itu bisa dihitung lalu butuh lampu yang jenis apa yang mengeluarkan intensitas yang cocok dengan kebutuhan itu. Gitu Mas jawabannya. Nanti Jadi, ada yang ngajar sendiri, nanti saya mendahului Pak Irsan, nanti itu yang ngajar nanti Pak Irsan untuk ngitung-ngitung mata kuliahnya ada sendiri. Tapi untuk ukurnya, nah itu harus dipelajari sekarang. Alat ukurnya loop meter. Oke. Mas Widir Vibayono Permati. Nah, pasti ganteng kalau Permati. Permati itu namanya Arjuna waktu masih muda. Namanya Permati. Nanti nggak tahu Mas Widi kalau sudah seumur saya pakai nama Permati, nggak mungkin pakai nama Arjuna. Katanya gitu, Pak. Oke. Silakan yang lain, Ikram. Ada pertanyaan lagi? Kita diskusi aja, santai aja Mas. Pak, saya mau nanya lagi, Pak, kalau misalnya grounding dia masuknya kesatuan mana ya Pak ya? Apa itu? Grounding, Mbak. Grounding itu bukannya pertanahan itu masih itu hambatan kan, ya Pak? Ya itu satuan untuk pengamanan ini ya, pengamanan dari arus listrik yang besar, yang biasanya petir. Kamu kalau ngamani arus itu supaya arusnya yang ngalir kecil, yang di tingkatan apanya Mas? Tahanan isolasinya kan? Jadi kalau ngomong masalah konsep grounding itu nanti satunya mempelajari tentang tahanan isolasi. Jadi konsepnya konsep tahanan. Kalau tahanan itu satuannya ohm. Kalau besar itu mega ohm. Karena mega itu kelipatan dari berapa tadi? 10 pangkat min 18 ya. 10 pangkat 18. Jadi nolnya 18. 18 atau berapa? Jadi nggak hafal gara-gara ngadepin situ. Dicek lagi. Nah tadi. Nah, kalau saya nggak hafal bukan karena baru, karena sudah tua jadi lupa. Ini pangkat 6. Pangkat 18 itu di atasnya tera ya. Pangkat 6. Jadi isolasi yang 1 juta ohm itu 1 mega. Nah biasanya untuk grounding itu satuannya mega, Mas. Alatnya juga mega meter ya. Tester Pak. Tester atau mega ohm meter ya. Iya. Itu. Jadi itu isolasi itu tahanan, Mas. Jadi grounding itu karena arus dari petir itu tinggi sekali, harus dikeluarkan, disalurkan sehingga arusnya menjadi kecil. Caranya adalah langsung dibuang ke bumi. Gitu. Tapi untuk membuang ke bumi itu supaya waktu turun ke bumi itu orang di sekitarnya aman, maka harus dibuat dengan isolasi yang tinggi. Nah isolasi sendiri itu pada dasarnya konsepnya adalah hambatan. Jadi ya udara itu isolasi yang paling sempurna. Jadi oleh karena itu udara itu mempunyai hambatan yang tinggi sekali. Jadi konsepnya hambatan, kita cek itu satuan hambatan itu apa gitu ya, atau resistansi itu apa. Hambatan itu ternyata ada 3 ya Mas ya. Mana ya ini?
Nih Mas, hambatan itu ada tahanan R ya. Kemudian ada juga XC nanti, ada XL. Jadi XC sama XL atau hambatan kapasitansi dan hambatan induktansi nanti. Tapi yang next adalah satuannya Om Rahman. Ini Mas Rahman. Ya. Terima kasih. Kalau ada 3 jenis hambatan, sebetulnya hambatan kalau saya jelaskan ke anak SMK biasanya saya menjelaskan hambatan itu konsepnya kayak jalan raya. Jalan raya itu kalau kemudian arus listrik itu terdiri dari elektron. Elektron itu anggap aja sebuah mobil. Kalau R itu mobilnya terhambat karena jalannya lubang-lubang atau banyak lubang. Sehingga mobil tidak bisa lari kencang. Elektron dia bisa itu R. Kalau C itu mobilnya terhambat karena jalannya ada parit-paritnya. Ada parit sehingga dia harus melompat parit itu, maka terhambat. Nah kalau L, induktansi itu kan lilitan kan, terhambat karena jalannya itu banyak tikungan, sehingga mobil tidak bisa kencang. Sehingga harus mengurangi kecepatan. Ada parit mengurangi kecepatan, ada lubang-lubang mengurangi kecepatan, ada tikungan banyak mengurangi kecepatan. Jadi tidak bisa berjalan seperti halnya jalan lurus yang mulus. Itu jelasin ke anak-anak biasanya pakai itu. Sehingga elektron itu kalau tidak ada R, tidak ada XC, tidak ada XL, dia akan jalan lurus seperti mobil yang berjalan di jalan raya tanpa hambatan. Kecepatannya bisa tinggi, harusnya juga gitu. Kecepatannya tinggi, kalau volumenya tinggi, artinya mobilnya besar gitu, ya kayak petir itu. Seperti kilat. Jadi secepat kilat gitu. Nah, mungkin itu Mas Ahmad cerita lain. Gitu Mas Nasro? Ini ngobrol ngalor itu waktunya udah habis. Tadi kelamaan untuk ngisi absen. Selanjutnya tentu itu dipelajari lagi, dibaca di internet, dibuat resumenya. Kalau kali ini resumenya tidak perlu dikumpulkan, nanti saya kasih tugas untuk konversi untuk dikumpulkan. Targetnya saya sebagai dosen, Anda paham konsepnya, Anda bisa menggunakan satuan untuk keperluan pengukuran dan tidak salah-salah ngitung itu. Kalau mengkonversi nggak salah ngitung, karena kalau salah ngitung laporan prakteknya hasil pengukurannya akan tidak bisa digunakan, membahayakan untuk digunakan. Mungkin itu hari ini teman-teman. Untuk selanjutnya apa Mbak Sofi mana? Sama Mas Denis. Mas Denis, Mbak Sofi? Irma. Apa terus hari ini ya, hari jam 10 aja? Iya sih Pak, yang kemarin teman-teman gimana? Enaknya gitu Pak, jam 10 digabung gini Pak. Iya enaknya digabung begini Pak semuanya. Jam 10 semua ya hari, jadi kamu bisa ada kegiatan lain ngerjain tugas kayak nanti kalau sudah di tengah semester karena tugasnya banyak. Kan sudah pengalaman kan semester kemarin? Iya Pak. Menjelang ujian tugas banyak kan? Iya benar Pak. Ya kalau hanya dengerin saya cukup jam 10 sampai jam 12 saja. Gitu kan? Oke. Terima kasih dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Akhirnya kuliah hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Tutup ya. Ya.